Halo Virgo, apa kabar? Selamat datang di videoran channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait percintaan kamu dengan si dia gitu ya, orang yang kamu fokuskan gitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu dan bacakan dulu terkait perasaan kamu dulu Virgo. Kita mulai dulu dari perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini. Seperti apa? Bagaimana? Apakah kamu sayang? Apakah kamu cinta terhadap dia? Atau gimana gitu ya? So, let's see. Yang pertama, kita punya Page of Cups. Kita juga punya Page of Pentacles. Kita punya Ace of Cups. Dan yang terakhir kita punya The Hermit gitu ya. Oke, wait a second. Kurapikan dulu. Oke. So, Virgo, aku melihat sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, kamu ada perasaan sayang dan perasaan cinta kepada dia, hanya saja perasaan kamu nggak stabil. Ada keraguan, ada kebimbangan yang kamu rasakan, yang kamu alami, atas perasaan kamu terhadap si dia, begitu ya. Ada banyak pertimbangan, banyak keraguan. Kamu mau ngapa-ngapain terhadap dia, terhadap hubungan tuh jadi mikir-mikir gitu. Aku sayang sih sama dia, aku sayang sih, cinta sih sama dia, tapi begini, tapi begitu. Dia begini, dia begitu, kondisinya begini, kondisinya begitu. Aku mau ngobrol sama dia, ntar begini lagi. Aku mau melakukan ini, ntar begitu lagi. Ada ketakutan di sana, ada pertimbangan dan pemikiran di sana gitu ya. Kamu mau banget agar hubungan tuh bisa ada perkembangan, baik perkembangan status atau perkembangan kondisi. Kamu kan sekarang ini lagi yang unstable gitu ya. Kamu tuh lagi shaky, lagi yang nggak yakin, lagi ragu, tidak stabil perasaannya dan kondisi emosi juga pikirannya. Kamu mau agar bisa luwes, kamu mau agar bisa santai, agar bisa um, enjoy aja dalam menjalin hubungan sama dia, dalam menanggapi perasaan kamu dengan si dia, cuman kamu takut gitu. Untuk beberapa dari kamu, aku melihat permasalahannya ada di sekitar ada yang berhubungan dengan lebih dari satu orang di dalam hubungan ini. Baik kamu yang dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau hubungan kalian merupakan hubungan pihak ketiga gitu ya. Dan kalau misalnya kamu Virgo yang dealing dengan orang lain, aku melihat kamu possible bahkan ada, ini pesanan sangat spesifik, tidak akan resonate untuk semua orang, hanya akan untuk segelintir saja, beberapa saja gitu ya. Aku melihat ini ada yang perlu dengar pesan ini. Ada yang berhubungan dengan um, 3 orang bahkan begitu ya. Ada orang ada sebagian kecil dari kalian yang perlu mendengar pesan ini di mana jadi dia tahu nih, orang ini tahu nih kayak oke, ini untuk gua nih readingannya gitu. Ini general reading ini akan resonate untuk gua gitu. Jadi ada yang berhubungan dengan bahkan 3 orang di sini gitu ya. Nggak hanya berhubungan dengan 2 orang, tapi benar-benar 3 orang di sini. Aku melihat kita punya Page of Cups, kita punya Page of Pentacles, kita punya The Hermit gitu ya. Tapi apapun permasalahan kamu, apapun permasalahan secara spesifik gitu ya, tapi aku melihat kamu ada keraguan. Ada hal-hal yang membuat kamu mau maju kepada dia, tapi kamu ragu gitu. Tapi kalau kamu diam-diam atau nggak banyak bergerak, kamu juga kepikiran, takut direbut orang lain segala macam. Seperti itu gitu ya. Kamu mau banget ada perkembangan, ada pertumbuhan untuk hubungan kalian karena kamu yang sayang sama dia gitu. Dan kalau kamu resonate dengan kamu yang dealing dengan orang lain terlepas dari 2 orang atau 3 orang gitu ya, tapi kalau kamu resonate dengan kamu dealing dengan lebih dari 1 orang selain dia, kamu sadar kamu harus pilih satu gitu. Tapi ya kamu, namanya hati, namanya emosi kan nggak bisa dengan mudah oke aku mau sama dia gitu. Namanya perasaan, namanya emosi kan uncontrollable gitu. Kalau kamu dealing dengan lebih dari 1 orang, kamu tuh sadar banget kalau kamu tuh cepat atau lambat kamu harus pilih satu. Tapi so far, kamu masih belum bisa decide harus dengan siapa, gitu ya. Oke, untuk beberapa dari kalian, aku melihat ada yang
dealing dengan seseorang yang kurang lebih umurnya sama dengan kamu atau bahkan sama gitu ya, yang umurnya kurang lebih sama atau bahkan sama, tapi juga ada yang dealing dengan orang yang jauh lebih tua gitu, jauh lebih tua dari kamu gitu ya. Aku melihat energi itu. Oke. Dan kalau kamu resonate dengan kamu dealing dengan 3 orang, siapapun kamu yang butuh pesan ini, aku melihat sepertinya ada yang satu, kamu dealing dengan yang seumuran. Satunya lagi dealing dengan yang um, nggak sama umurnya, tapi mirip-mirip. Satunya lagi bener-bener jauh gitu, ada energi di sana. Dan kalau kamu resonate dengan kamu dealing dengan 2 orang saja gitu ya, satunya seumuran atau kurang lebih seumuran, satunya lagi beda umur jauh gitu ya, ada energi di sana. Balik lagi, ini general reading gitu ya, ambillah informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, aku akan lihat perasaan dia terhadap kamu sejauh ini Virgo seperti apa gitu ya. So let's see. Kita punya Four of Pentacles. Ini aku gimana ini yang gini deh. Kita punya Four of Pentacles atau gini. Oke. Four of Pentacles. Kita punya Strength. Kita punya Page of Cups. Oh, kok Page of Cups sih? King of Cups. Oke. Dan yang terakhir kita punya Knight of Pentacles gitu ya. Oke. Dengan tadi aku bilang Page of Cups dan kita muncul King of Cups di sini gitu ya. Aku melihat sepertinya Virgo, kamu ada yang dealing dengan water sign. Cancer, Pisces, atau Scorpio gitu ya. Cancer, Pisces atau Pisces, dan atau Scorpio. Ada water sign di sini gitu ya. Tapi nggak mesti gitu. Untuk beberapa dari kalian, ada yang dealing dengan water sign di sini. So, Virgo, aku melihat kalau dari sisi dia sebenarnya sayang sama kamu. Apakah perasaannya besar dan kuat? Iya, perasaannya dia kepada kamu itu besar banget, kuat banget gitu. Sesayang itu sama kamu, dia tuh sayang itu sama kamu. Tapi sayangnya dia ada beban pikiran. Ada hal-hal tertentu yang membuat dia bergumul. Ada situasi-situasi tertentu atau permasalahan-permasalahan tertentu yang membuat dia bergumul, bingung harus gimana menanggapi perasaan dan juga hubungan dengan kamu. Jadinya aku melihat dia sepertinya minim action, minim pergerakan, atau bahkan emang sekarang lagi no contact di antara kalian gitu ya. Aku melihat dia tuh sayang banget sama kamu, dia tuh cinta banget sama kamu. Hanya saja karena ada permasalahan tertentu di sini, apapun itu permasalahannya, membuat dia mau action pun takut, takut salah, takut memperparah kondisi, masih males, masih pasif gitu, masih yang ntar aja lah gitu. Jadi sekarang ini dia memilih untuk ya udahlah, oke, gue perasaannya kuat banget nih sama Virgo gitu. Tapi karena gue masih ada pergumulan, gue masih ada kebingungan, ya udahlah, gue jalani aja lah perasaan atau hubungan secara slow gitu, secara santai. Kalau gue udah siap untuk hubungi ya gue hubungi, tapi kalau gue belum siap menghubungi ya gue belum akan hubungi gitu. Ada kondisi seperti itu dari sisi dia gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, permasalahannya ada terkait kondisi finansial atau pekerjaan. Possible dia lagi sibuk dengan pekerjaannya atau ada masalah dengan pekerjaan atau finansialnya, bisnisnya gitu ya. Dan barusan aku mendengar kata minder gitu. Jadi possible Virgo, kamu itu um, mempunyai kondisi keuangan dan kondisi karir yang bagus banget untuk sedikit dari kamu gitu ya. Ada yang perlu dengar pesan ini. Aku mendengar kata minder tadi. Maksudnya apa minder? Maksudnya adalah si dia, orang yang kamu fokuskan ini, minder kepada kamu karena kamu tuh orang dengan finansial atau pekerjaan yang bagus, yang settle, dan dia merasa minder, merasa nggak layak untuk berhubungan dengan kamu. That's why dia agak pasif, agak renggang, agak minim action, atau bahkan tidak ada action, tidak ada respon terhadap kamu, terhadap hubungan kalian, begitu ya. Dan juga untuk beberapa lainnya, aku melihat ada kondisi di mana permasalahannya adalah selama ini, selama kamu dengan dia berhubungan, kalian tuh menghadapi permasalahan yang berulang-ulang. Permasalahan yang itu-itu aja. Minggu lalu permasalahannya gara-gara A. Minggu depan permasalahannya kurang lebih karena A lagi atau permasalahan A lagi. Ada permasalahan di sana dan akhirnya dia jenuh gitu. Akhirnya dia jenuh. Kamu pun jadi emosional, jadi bingung harus gimana nanggepin hubungan. Alhasil hubungan jadi stagnan, minim perkembangan atau bahkan tidak ada perkembangan. Begitu ya. Aku melihat energi dan kondisi di sana. Begitu ya. Oke.
Virgo, untuk selanjutnya, aku akan melihat terkait kondisi hubungan kalian sejauh ini seperti apa gitu ya. So let's see. Kita punya the world. Oke. Kita punya the magician. Kita punya nine of wands. Dan yang terakhir kita punya Queen of Wands. Nggak kelihatan. Nih, Queen of Wands gitu ya. So, Virgo, aku melihat sepertinya beberapa dari kalian ada yang LDR gitu ya. Kita punya kartu The World di sini. LDR-nya bahkan untuk beberapa dari kalian ada yang LDR-nya itu sampai beda negara gitu. Um, Terlepas dari beda negara atau beda kota saja, tapi aku melihat LDR di sini hubungan jarak jauh gitu ya. Dimana sebenarnya sejauh ini the love is still there gitu ya. Perasaan cintanya di dalam hubungan kalian tuh masih ada. Kamu masih sayang sama dia, dia juga masih sayang sama kamu gitu ya. Perasaan cintanya itu masih ada dan mutual gitu ya. Kalian saling melengkapi sebenarnya. Kalian saling menyeimbangi satu sama lain sebenarnya. Dan kalian juga sebenarnya menginginkan, sampai sekarang ini masih menginginkan agar hubungan itu bisa berkembang. Agar bisa berjangka panjang, long term, awet gitu. Perkembangan itu bisa dalam artinya perkembangan status gitu ya, baik dari PDKT ke pacaran, atau pacaran ke pernikahan, atau perkembangan dalam artinya perkembangan kondisi. Misalnya, sekarang ini sedang kurang baik-baik gitu ya, maka kalian sebenarnya mau agar ada perkembangan, ada penyelesaian masalah gitu ya. Kalian masih sayang terhadap satu sama lainnya. Hanya saja karena ada permasalahan, aku melihat sepertinya memang untuk beberapa tuh bahkan banyak dari kalian ini lagi yang ada batas, ada jarak gitu, ada kerenggangan di dalam kalian, di antara kalian, di dalam hubungan kalian. Atas apapun permasalahannya. Nine of Wands. Possible ada yang terlalu sibuk di karir sehingga um, percintaannya atau hubungannya jadi agak terkesampingkan. Nine of Wands juga berbicara kalau kamu lihat ilustrasinya gitu ya, satu orang megang satu tongkat tapi fokusnya bukan ke tongkat ini, fokusnya ke belakang gitu. Jadi dia terlalu berfokus kepada apa yang ada di belakang, apa yang ada terjadi gitu, tapi lupa untuk memaksimalkan apa yang sekarang ini ada, apa yang dia pegang gitu ya. Ada permasalahan di sana gitu. Sehingga apapun permasalahannya gitu ya, membuat salah satu atau bahkan kalian berdua itu yang berpikiran seperti ini. Oke, gue sayang sama Virgo atau kamu Virgo berpikir, oke, aku sayang sama dia tapi ya ada masalah seperti ini, ada kondisi seperti ini. Gue harus gimana? Apakah gue harus perjuangkan aja hubungan dengan dia? Atau apakah gue harus prioritaskan hubungan dengan dia? Atau gimana? Nah, ada pemikiran seperti itu. Dan karena ada pemikiran seperti itu, that's why ada kerenggangan yang terjadi di dalam hubungan kalian sejauh ini gitu ya. Tapi kalau kita bicara perasaan sayang, the love is still there gitu. The love is still there. Kalian sebenarnya masih mempunyai harapan atau keinginan agar hubungan bisa long term. Dan kalaupun akan memakan waktu, kalaupun tidak akan cepat sebelum hubungan berkembang, kamu mau agar kalian mau agar yuk sama-sama perjuangkan walaupun gak cepet walaupun lama, ya udah yang penting perjuangkan aja, ada jalan kok. Sebenarnya maunya seperti itu gitu ya. Cuman karena emang situasinya lagi ribet, ada permasalahan gitu, berdampak ke keinginannya apa tapi realitanya apa gitu ya. Oke. Okay. Untuk yang selanjutnya, aku akan bacakan terkait kondisi hubungan kalian ke depannya, Virgo. Akan seperti apa? Apakah akan ada perkembangan atau bagaimana gitu ya. So, let's see. Kita punya The Empress. Kita punya Eight of Pentacles. Kita punya Seven of Swords. Dan kita punya Eight of Wands. Oke Virgo, aku bisa melihat ke depannya adalah kabar positif untuk kamu ya. Dimana aku melihat ke depannya akan ada perkembangan nih, perkembangan pesat untuk hubungan kalian. Dimana kalau misalnya sekarang um, sedang stuck hubungannya gitu ya, komunikasi sedang terhambat atau bahkan tidak ada komunikasi sama sekali gitu ya. Aku melihat ke depannya hubungan akan kembali mengalir, hubungan akan kembali berjalan dengan lancar. Kedepannya kebahagiaan akan terjadi, kenyamanan akan terjadi. Um, Kamu akan dimanja atau kamu akan memanjakan dia lagi gitu ya. Hubungan akan penuh kebahagiaan, kenyamanan.
komunikasi terjalin lagi. Dan kalau LDR gitu ya, dan kalaupun kalian ada yang LDR di sini, aku melihat ke depannya cepat atau lambat akan ketemuan lagi gitu ya. Akan ada yang travel, akan ada yang terbang. Baik dari kamu yang terbang atau pergi ke tempat dia atau sebaliknya. Tapi possible kalau kamu LDR ke depannya bakal ketemu nih gitu. Nah, nggak bisa dipungkiri, up and down masih akan ada gitu ya. Up and down masih akan ada guys. Up and down dalam artian lagi bagus-bagus nih kondisi hubungan, tiba-tiba kesel-keselan, tiba-tiba mengungkit apa yang sudah-sudah, itu masih akan terjadi gitu. Lalu kalau kamu resonate dengan adanya permasalahan berhubungan dengan orang lain, salah satu dari kalian, siapapun yang berhubungan dengan orang lain ini, masih akan kadang diam-diam untuk berhubungan dengan orang lain. Tapi um, hubungan dengan yang lain ini juga nggak stabil gitu. Jadi ketika hubungan dengan yang lain ini lagi nggak bagus, hubungan dengan si dia atau hubungan kalian itu akan jadi intens lagi, up and down, tetap ada up and down. Tapi kapanpun down, ntar up lagi. Hubungan masih akan mengalir lagi, akan mengalir lancar lagi. Lancar bukan berarti nggak ada masalah, tapi kapanpun ada masalah, ntar lancar lagi. Ntar mengalir lagi gitu. Aku melihat perkembangan di sini gitu ya. So far so good ini gitu ya. Hmm. Memang ada perkembangan, betul. Tapi yang tadi aku bilang up and down, dalam artian gini, dalam artian walaupun kedepannya ada perkembangan, kita kan pengennya kalau bisa hubungan itu minim ketidakstabilan. Kita maunya hubungan minim masalah. Nah, kedepannya up and down-nya ini terbilang masih akan sering banget. Terbilang masih akan intens banget up and down-nya. Cuman positifnya di sini adalah, pertama, kalau sekarang kondisi lagi nggak baik-baik aja, kedepannya akan ada perkembangan pesat. Dan ketika perkembangan pesat ini terjadi, sangat tidak menutup kemungkinan um, up and down ini masih akan sering terjadi. Tapi untungnya ketika down ini sedang terjadi, nggak akan gimana lama. As soon as possible akan up lagi, akan membaik lagi, akan ada komunikasi untuk membicarakan permasalahan, membicarakan solusi dari permasalahan-permasalahan kalian yang ada, gitu ya. Oke, ini aku akan lanjut ke kartu oracle-nya, gitu ya. Kita akan lihat klarifikatornya untuk kedepannya akan seperti apa, gitu ya. So, yang pertama kita punya kartu Healing Family Issue, gitu ya. Healing adalah tema utamanya, perbaikan, penyembuhan gitu ya. Kalau misalnya kamu udah lama gak ketemu, tadi yang aku bilang bakal ketemu gitu ya. Kalau kamu sudah menikah dan sempat pisah rumah, bakal ada reunian lagi, rekonsiliasi lagi gitu ya, serumah lagi. Dan kalau misalnya permasalahan kalian ada keterkaitannya dengan orang tua, baik dari orang tua kamu atau orang tua dia gitu ya, akan ada titik terangnya, akan ada peaceful resolution, akan ada perbaikan, akan ada resolusi yang positif untuk hubungan kalian gitu ya, healing family issue, healing issue gitu ya, akan ada perkembangan, benefit, perkembangan gitu ya, hal-hal yang positif gitu. Universe beserta hubungan kalian. Universe mendukung hubungan kalian gitu ya, kamu dengan orang yang kamu fokuskan gitu ya. We'll see next. Kita ada kartu adjacent possibilities gitu. Oke. Adjacent possibilities ini adalah kartu yang berbicara tentang kreativitas. Dalam artinya gini, kreativitas dalam artian apapun permasalahan yang ada sekarang ini atau permasalahan yang ada ke depannya gitu ya, kalian akan lebih mengeksplor solusinya lebih out of the box. Kalau misalnya sebelumnya kalian tuh dalam menyelesaikan permasalahan tuh caranya itu-itu aja terus gitu. Kedepannya kalian akan mengeksplor mengeksplor solusi yang sebelumnya kalian tidak anggap. Misalnya, ada masalah nih sebelumnya, lalu kalian sempat berpikir, apa baiknya begini aja ya? Ah, nggak mungkin lah, nggak mungkin lah pakai cara itu, nggak mungkin lah dengan solusi itu. Nah, kedepannya, solusi yang sebelumnya kalian pikir nggak mungkin, itu justru akan kalian terapkan possible gitu. Dan juga adjacent possibilities di sini juga berbicara tentang kedepannya kalian akan banyak berusaha untuk mencari variasi kegiatan, variasi aktivitas yang bisa kalian lakukan dalam berhubungan gitu. Jadi nggak membosankan, nggak monoton karena untuk dia gitu ya, untuk dia aku mendapatkan energi mana dia ada yang merasa jenuh, ada yang merasa bete dengan kondisi hubungan, ngerasa kok gini-gini aja, kok udah mulai membosankan ya, kok nggak ada hal-hal baru. Nah, kedepannya akan ada hal-hal baru yang kalian coba explore.
apapun itu, untuk menumbuhkan kembali semangatnya, perasaannya, motivasi dalam menjalankan hubungannya. Begitu ya. Dan yang terakhir kita punya kartu joy atau music gitu ya. Ini 3 kartu yang sangat relate sih, yang berkorelasi sih dengan satu sama lainnya. Kalau kamu sedang menginginkan pernikahan dengan si dia, terlepas dari sudah ada perencanaan atau belum, tapi kedepannya pernikahan ini akan terjadi. Ada joy, happiness gitu ya. Kedepannya juga tidak menutup kemungkinan kalian akan dinner bareng gitu ya. Dinner terlepas dari dinner di mana, di rumah kah, atau di restoran, atau dimanapun itu, tapi akan ada dinner. Akan ada hal-hal romantis yang terjadi di antara kalian gitu ya. Kedepannya akan ada kondisi di mana kalian hubungannya tuh merasa yang kayak satu dunia tuh hanya milik kalian berdua gitu, saking menyenangkannya, saking bahagianya gitu ya. Um, untuk beberapa dari kamu, aku melihat kalau misalnya aku dapat energi seperti ini antara kamu atau dia yang akan upload musik atau upload lagu di Instagram Story misalnya gitu ya. Dan itu sebenarnya kode gitu. Itu adalah kode bahwa kangen, sayang, cinta gitu. Jadi misalnya kamu ngelihat si doi nge-upload lagu nih di sosial media dia, baik di Instagram Story atau feeds. Misalnya nge-cover lagu atau misalnya di WA Story atau apapun itu platformnya. Tapi musik itu atau lagu itu adalah kode untuk kamu gitu ya. Atau sebaliknya kamu yang melakukan seperti itu pada dia. Tapi intinya happiness ke depannya. Ada satu kondisi yang benar-benar menyenangkan. Suatu perkembangan untuk kondisi hubungan kalian. Begitu ya. Oke. Next, sebelum aku lanjut, aku tadi mendengar kata akhirnya gitu ya. Apa sih maksud akhirnya dalam artian akhirnya kamu bisa bernafas lega. Akhirnya kalian bisa bernafas lega karena akhirnya ya ada perkembangan ya. Akhirnya masa-masa sulit udah lewat ya gitu. Intinya ini perkembangan, ini so far so good gitu ya. Oke. Untuk sarannya, we'll see gitu ya. Saran untuk kamu Virgo dalam menjalani hubungan dengan si dia akan sebaiknya kamu seperti apa, sebaiknya kamu bagaimana gitu ya. Kita punya yang pertama adalah keep going gitu ya. Keep going. Use the energy of any disappointment to fuel your creative project with authentic emotion. Dalam artinya begini, keep going. Jadi kalau kamu bertanya apakah kamu sebaiknya bertahan atau move on dari orang yang kamu fokuskan ini, keep going, bertahan gitu. Kedepannya akan ada hal-hal positif atau perkembangan yang akan terjadi begitu ya. Walaupun sebelumnya ada permasalahan, baik permasalahan di dalam kalian atau di luar kalian yang tapi berdampak ke hubungan kalian, jangan jadikan permasalahan ini sebagai penghambat. Jangan lihat permasalahan ini atau pengalaman ini hanya sebagai suatu luka atau suatu trauma saja. Luka atau trauma itu wajar banget untuk terjadi gitu. Kita manusia, kita punya hati, kita bisa terluka gitu. Tapi jangan berlarut dalam lukanya, harus diobati, harus ada healing prosesnya. Gimana cara healing prosesnya? Sesimpel yang pertama, kamu ubah dulu sudut pandang kamu. Melihat permasalahan atau melihat suatu kondisi yang gak menyenangkan, itu dari sisi berbedanya, yaitu sisi pembelajarannya, hikmahnya. Apa sih pembelajaran atau hikmahnya yang bisa kamu ambil dari situasi ini, dari permasalahan dengan si dia, begitu ya. Di sana kamu akan bisa mengambil hikmahnya yang kemudian akan kamu terapkan untuk sekarang dan kedepannya, agar kedepannya permasalahan-permasalahan serupa atau permasalahan-permasalahan yang dulu terjadi itu jangan sampai terulang lagi, gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu resonate dengan kamu, bingung dengan beberapa orang, dan kamu bingung harus memilih siapa. Ini adalah kondisi kalau kamu lagi PDKT ya, kalau kamu lagi PDKT dan kamu belum punya status apa-apa gitu. Kalau kamu lagi kondisinya masih PDKT, kamu tidak ada status apa-apa dengan siapapun, tapi kamu punya perasaan terhadap lebih dari satu orang. Keep going, nggak apa-apa untuk jalani aja dulu dengan semuanya, sampai akhirnya kamu yakin siapa yang bikin kamu stroke, itulah yang kamu seriuskan gitu ya. Catat, itu kondisinya kalau kamu lagi dalam status PDKT tanpa ada status apapun dengan siapapun gitu ya. Dan kalau misalnya aku juga mendapat energi di mana sepertinya ada orang-orang, ada circle kamu atau circle dia, circle kalian yang gak suka dengan hubungan kalian. Entah ini keluarga kalian gak suka, atau sahabat kalian yang gak suka, atau ya siapapun yang gak suka, yang
gosipin kalian gitu ya, ngomongin kalian, cuekin, jangan peduliin gitu ya. Mereka nggak kasih kalian um, mereka nggak kasih kalian uang kok, mereka nggak kasih kalian um, makanan kok, mereka nggak, yang jalanin kan kalian bukan mereka, jadi cuekin gitu. Walaupun yang nggak setuju ini adalah orang tua atau keluarga gitu ya. Um, Lebih ke, kalau kamu yakin dengan si doi ya udah jalani, karena in the end walaupun keluarga nggak setuju tapi ya yang menjalani hubungan kamu gitu. Tinggal perlahan-lahan kamu cari tahu kenapa orang tua nggak setuju, kenapa keluarga nggak setuju, lalu dicari solusinya gimana caranya agar keluarga setuju, gimana cara agar orang tua atau keluarga memberi restu, seperti itu gitu ya. Oke. Okay. Untuk selanjutnya kita punya kartu physical touch gitu ya. A tender touch can mean so much gitu. Physical touch ini aku mendapatkan energi di mana ini adalah kartu yang mirip dengan energinya keep going, karena kalau kamu lihat gitu ya, di ilustrasinya ini, fokus nggak sih? Di ilustrasinya ini tuh ada jalan nih, ada jalan yang berlikaliku gitu kan. Nah, jalannya masih panjang banget, likalikunya juga masih ada, tapi keep going, jangan menyerah, karena in the end ada peaceful resolution, ada destinasi yang menyenangkan, ada destinasi yang indah untuk kalian, tapi keep going, jangan menyerah gitu ya. Dan ini adalah pesan sangat spesifik untuk beberapa dari kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu ketemu, misalnya lagi di mobil berdua gitu ya, aku melihat tuh ada kondisi di mana kalian tuh udah jarang romantisan lagi, jarang pegangan tangan lagi, jarang yang pelukan lagi gitu ya, jarang ada afeksi-afeksi yang romantis lagi gitu. Antara sudah jarang atau emang nggak pernah sama sekali ada afeksi seperti itu. Tapi ya kalau sebelumnya sudah pernah ada afeksi yang pegangan tangan gitu ya, tapi sekarang udah nggak ada, coba kamu yang mulai misalnya lagi di mobil, kamu pegang tangan dia gitu kan. Atau misalnya kamu kayak elus kepala dia, iseng-iseng aja gitu. Itu hal-hal simple. Tapi ya bisa menimbulkan semangat atau motivasi untuk menjalani hubungan lagi yang sekarang ini lagi jenuh, yang sekarang ini sedang bermasalah, itu bisa muncul lagi semangatnya untuk berhubungan gitu ya. Itu bisa kalian pertimbangkan gitu ya. Physical touch. A tender touch can mean so much. Suatu sentuhan yang lembut, yang halus itu tuh yang gentle, itu tuh bisa berarti banyak dan punya dampak yang kuat untuk hubungan kalian gitu ya. Oke. Okay. Dan yang terakhir kita punya kartu set your course gitu ya. Kita punya know where you wish to go, have a plan the right direction gitu ya. Oke. Okay. So, aku melihat ada energi seperti ini. Dan ini menjadi masalah. Misalnya, dia ngajak kamu, kita mau kemana? Terserah kamu aja. Kita mau makan apa? Terserah kamu aja. Kamu mau ngapain? Terserah kamu aja. Ada energi di sana yang somehow menurut dia itu annoying, menurut dia itu nyebelin gitu. Jadi kalau kamu respon dengan kondisi seperti itu, di mana kamu selalu terserah gitu, coba ke depannya lebih tegas. Kalau ditanya mau makan apa, say something. Ngomong apa makanannya. Mau kemana? Kasih tahu tempatnya. Jangan terserah gitu. Mungkin kamu merasa nggak enak, tapi somehow itu annoying untuk dia gitu. Jadi, know where you wish to go. Know what you want. Orang yang kuat tahu apa yang dia mau. Gitu ya. Paling sederhana dimulai dari kamu tahu kamu mau makan apa, kamu tahu kamu mau kemana, kamu tahu ke depannya harus bagaimana, kira-kira harus bagaimana, harus melakukan apa, gitu ya. Orang yang kuat tahu dia harus ngapain, tahu apa yang dia mau, gitu ya. Have a plan, gitu, the right direction. Aku merasa dan melihat di sini bahwa aku dari tadi mendengar Scorpio, jadi pasti untuk beberapa dari kalian berhadapan dengan Scorpio, gitu ya. Oke. Jadi gini, kalau misalnya ke depannya hubungan sudah mulai membaik gitu ya, kalau ke depannya komunikasi sudah mulai terjadi, coba omongkan terkait hubungan kalian. Omongkan secara serius, secara dua arah. Karena
Aku mendapatkan energi di mana kalian itu jarang banget atau bahkan tidak pernah ngomongin masalah hubungan kalian. Jadi kalian berhubungan terlepas dari apa statusnya, tapi ya nggak pernah ada pembahasan terkait hubungan gitu. Dan itu pembahasan seperti itu harus ada gitu. Jangan sampai nggak ada sama sekali atau jangan sampai jarang-jarang gitu. Jarang ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai sejarang itu. Jarangnya yang logis juga gitu. Harus ada pembicaraan terkait hubungan kalian. Misalnya kamu PDKT gitu. Ya ada waktunya kamu perlu ngomong. Ini kita ke depannya mau bagaimana, mau seperti apa, itu perlu diomongkan. Atau terkait pernikahan, kalau kamu lagi pacaran. Ini pernikahan kita bagaimana, apakah kita akan menikah atau segala macamnya, itu perlu diomongkan gitu. Kamu bisa mempertimbangkan di sana gitu ya. Karena dengan kamu punya rencana, kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu apa yang kira-kira ke depannya akan kamu lakukan, itu akan membawa kamu ke the right direction gitu ya. Akan membawa kamu kepada proses dan hasil hubungan yang lebih optimal dan maksimal. Begitu ya. Oke, Virgo, terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang baik dan juga kurang berkenan. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Sekali lagi aku minta maaf dan berterima kasih, dan kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!